Jadi pembicara kita yang selanjutnya adalah Pak Dios Kurniawan. Pak Dios Kurniawan adalah VP Data Governance dan Tech Compliance dari Telkomsel. Pak Dios Kurniawan menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Nanyang Technological University of Singapore. Dan Pak Dios ini sudah bereksperience lebih dari 20 tahun di telco industri dan 12 tahun di Telkomsel ya. Pak Dios akan membawakan materi data governance di era AI dan big data. Pak Dios sudah hadir? Hadir, Mas. Oke, kepada Pak Dios kami persilahkan waktunya, Pak. Baik, terima kasih. Sebentar saya share ya. Apakah sudah nampak screen saya? Testing, halo. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Bapak dan Ibu, sebelumnya izinkan saya menyapa dulu Bapak dan Bapak Ibu semua peserta Konferensi Big Data Indonesia 2022. Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bapak dan Ibu, topik saya hari ini mengenai data governance di era big data dan artificial intelligence dan machine learning ya. Ini memang topik yang saya anggap relevan ya dengan situasi saat ini, di saat pemanfaatan data sudah sangat luas ya untuk berbagai keperluan, baik keperluan bisnis, akademis dan sebagainya. Dan ini memerlukan tata kelola data ya, data governance itu tata kelola data yang tepat ya, supaya penggunaan data itu tidak serampangan ya. Nah, ini juga penting untuk menjaga privasi dari subjek data yang menjadi objek dari pemrosesan data. Jadi kita perlu tata kelola agar kita itu selalu comply dengan regulasi. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Namun sebelumnya mungkin saya cerita sedikit tentang saya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas MC tadi ya, bahwa saya bekerja di Telkomsel. Nah, ini perusahaan telekomunikasi yang ya boleh dianggap nomor 1 di Indonesia ya, yang dari sisi jumlah pelanggan dan dari skala jaringannya. Saya yakin di antara hadirin Bapak dan Ibu juga ada yang sudah memakai layanannya Telkomsel atau paling tidak pernah mempergunakan layanan Telkomsel. Nah, perusahaan kami ini ya sudah berumur 27 tahun dengan produk dan layanan yang ya saya yakin Bapak dan Ibu di sini juga sudah sering lihat, yaitu layanan selular Telkomsel Halo, kemudian ada Telkomsel prabayar itu ya, kemudian ada juga yang baru itu namanya Orbit itu ya, internet untuk di rumah, dan juga ada Kartu Bayu, juga layanan digital seperti video ya, Maxstream, kemudian ada Dunia Games, kemudian ada layanan pembayaran dengan link aja dan sebagainya. Dan jaringan Telkomsel itu sudah menjangkau praktis seluruh wilayah di Indonesia. Nah, saat ini Telkomsel melayani tak kurang dari 170 juta pelanggan, dan 100 juta diantaranya itu pengguna smartphone, jadi pengguna device yang bisa tersambung ke internet. Jadi memang sudah lebih dari separuh pelanggan kami itu semuanya sudah tersambung ke dunia digital. Nah, untuk kegiatan operasional perusahaan kami sudah umum menggunakan data ya. Topik kita hari ini mengenai data, dan dalam banyak proses internal kami sudah menggunakan beragam data analytics, data science, dan machine learning juga, yang penerapannya sudah cukup banyak di tempat kami. Kami ada tim data science, ada tim data analytics, ada machine learning engineers yang penerapannya juga yang organisasinya itu tersebar di dalam perusahaan kami ini. Bahkan kami juga memiliki program pelatihan ya yang di internal ya, untuk yang kami sebut dengan Data Science Academy, itu untuk membentuk skills data science. Tapi bukan hanya data science, ada juga data engineering, juga kemudian machine learning itu juga ada, dan ini sudah beberapa kali batch dan sudah meluluskan puluhan orang. Maaf, ada suara bocor kayaknya. Halo, testing. Apakah terdengar?
Iya. Lanjut Pak. Ada suara bocor, maaf. Ya, saya Aman, nggak Pak. dengar. Oke, baik ya. Baik, itu mengenai. Oke, maaf ada suara bocor, saya agak terganggu sedikit. Baik, itu tadi dengan perusahaan saya. Untuk mengenai data governance, ya, ini kita tidak terlepas dari hukum sebenarnya, dari peraturan perundang-undangan dan regulasi pemerintah juga, dan khususnya terkait perlindungan data, ya, data perlindungan privasi. Karena salah satu tujuan dari data governance itu memang adalah untuk menjaga compliance atau kepatuhan terhadap peraturan. Dan tentu bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mendengar ya di berita minggu lalu, itu negara kita itu baru saja memiliki undang-undang baru yang disebut dengan perlindungan data pribadi yang baru saja disahkan oleh parlemen, oleh DPR. Dan ini adalah era baru bagi negara kita, ya. Jadi ada hukum yang melindungi khusus mengenai data, itu haknya warga negara memang, data privasi itu. Dan ini menjadi hukum tata kelola data yang memang sebenarnya mendesak, ya, sudah mendesak dari cukup lama, khususnya di zaman digital seperti sekarang. Dan kita agak sedikit terlambat. Nah, kalau kita lihat di negara lain, statistiknya itu adalah tidak kurang sudah 100 negara sebenarnya yang memiliki hukum perlindungan data pribadi. Kalau dilihat di peta itu yang warnanya biru itu adalah negara yang dianggap memiliki hukum perlindungan data yang kuat. Nah, yang warnanya orange itu adalah yang dianggap masih lemah atau tidak memiliki hukum perlindungan data sama sekali. Negara kita minggu lalu sudah menjadi biru. Nah, alhamdulillah. Nah, untuk di negara yang lain ya sebenarnya sudah cukup lama. Yang paling terkenal tentu itu di EU, ya, di Uni Eropa itu. Di sana sudah ada hukum yang namanya GDPR, ya, General Data Protection Regulations, itu sudah dari tahun 2016. Dan dari semua hukum perlindungan data, dari perlindungan privasi, ya, jadi GDPR ini sering dianggap sebagai yang gold standardnya, jadi standar tertingginya ini dijadikan, dan sekarang dijadikan semacam acuan bagi pembuatan hukum-hukum perlindungan data pribadi di negara lain, karena itu dianggap yang paling komprehensif dan paling strict, paling ketat. Nah, negara-negara tetangga kita sudah lebih dulu punya, Singapura, Thailand, Filipina itu sudah punya. Dan yang menarik adalah di Cina, ya, di Tiongkok itu, ya mungkin kita selamanya mengira negara itu otoriter atau kurang demokratis, ya, ternyata justru di sana sudah memiliki hukum perlindungan data privasi yang lumayan kuat lebih dahulu dari kita. PIPL namanya. Nah, kemudian yang menarik juga di US, ya, di Amerika itu warnanya orange, masih warna orange. Kenapa negara maju kok masih orange, ya? Nah, ini mungkin dianggap karena di US itu, di Amerika itu masih undang-undang perlindungan datanya masih bersifat sektoral, ya. Jadi terpecah-pecah di setiap state, di setiap negara bagian. Yang pertama itu di California namanya CCPA itu. Negara-negara bagian yang lain juga sepertinya akan memiliki, tapi belum semua. Nah, itu makanya warnanya masih kuning. Nah, untuk negara kita sendiri, nah baru minggu lalu, ya, kita punya undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, ini disingkat PDP, ya. Nah, undang-undang kita ini pun sebenarnya mengambil banyak elemen dari GDPR tadi, yang dari Uni Eropa tadi, dan bahkan saya sering dengar itu UU PDP ini semacam copy paste lah dari GDPR, ya. Dan kalau kita perhatikan memang kalimat-kalimat di dalamnya itu, ya, banyak yang seperti direct translation, ya, terjemahan langsung dari GDPR. Tidak apa, kalau menurut saya itu malah positif, ya. Artinya kita sudah memilih standar yang tertinggi, ya, untuk menjadi dasar penyusunan hukum perlindungan data pribadi di negara kita. Nah, undang-undang ini sendiri sebenarnya tujuannya adalah mulia, yaitu untuk melindungi hak warga negara itu. Hak data pribadi itu hak privasi, kan. Privasi itu adalah hak asasinya manusia sebenarnya, dan ini di dalam undang-undang itu disebut sebagai subjek data, yaitu pemilik data pribadi, namanya subjek data. Sama dengan di GDPR namanya juga data subject, ya. Nah, di undang-undang ini ada setidaknya 12 hak subjek data, ya, yang disebutkan. Nah, yang saya mungkin cuplik beberapa saja. Yang pertama itu adalah hak dari subjek data untuk mendapat informasi, ya, mengenai data pribadi apa saja yang dikumpulkan oleh pengendali data, ya, perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan data kan harus mengumpulkan data pribadi. Nah, itu subjek data itu punya hak untuk tahu data apa saja yang dikumpulkan.
Dan dia juga harus subjek data juga punya hak untuk mengetahui kegunaannya ini apa. Data saya digunakan untuk apa sih? Nah, itu dia harus dikasih tahu. Dan kemudian siapa yang bertanggung jawab bila terjadi sesuatu, itu juga harus diberikan informasi yang jelas. Juga ada hak, yaitu hak untuk mengakses data dan memperoleh salinan yang sudah diberikan itu apa saja dia boleh melihat, kemudian memperbaiki datanya bila harus diperbaiki, dan kemudian menarik persetujuannya yang sudah diberikan tadi. Semua subjek data harus diberi kesempatan untuk menarik kembali. Nah, ini yang seperti di GDPR semua sebenarnya. Nah, yang tidak ada di GDPR yang mungkin nomor 11 itu yaitu berhak menuntut ganti rugi, itu di GDPR nggak ada. Yang mungkin saya garis bawahi adalah nomor 8 dan 10 dulu ini yaitu mengajukan keberatan dan menunda atau membatasi pemrosesan. Ini penting ya, karena di zaman digital seperti sekarang ini layanan-layanan digital itu perusahaan-perusahaan itu sudah umum menggunakan beragam data pribadi dan kemudian dengan beragam algoritma, kemudian itu melakukan profiling terhadap seseorang, melihat ke dalam pribadinya seseorang dengan data-data itu. Nah, ini hasilnya nanti bisa menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh si subjek data itu kan. Karena profilingnya bersifat invasif terhadap privasinya dia. Ini nanti akan saya jelaskan dalam halaman-halaman berikutnya. Adapun hal-hal yang menggugurkan hak ini tadi misalnya apabila dipakai untuk kepentingan negara, untuk penegakan hukum atau pengawasan jasa keuangan atau kepentingan nasional yang lain, otomatis hak subjek data ini gugur. Jadi kalau negara membutuhkan data pribadi kita, itu kita harus ikhlas. Nah, intinya undang-undang perlindungan data pribadi ini cukup komprehensif sebenarnya dalam melindungi hak warga, dan ini tidaknya di atas kertas demikian ya. Nah, ini perlu kita syukuri bahwa negara kita sebagai sekarang sudah mulai melindungi hak-haknya warga negara dengan cukup kuat. Nah, kemudian ketika sekarang negara kita sudah memiliki hukum yang cukup kuat, cukup baik. Nah, secara umum tadi memang ini selain menguntungkan untuk warga negara, tapi juga pengaruh positif bagi kita yang ada di industri dengan adanya hukum yang jelas ini akan membuat proses pengumpulan dan pemrosesan data pelanggan yang legal tentunya itu khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang memang memiliki banyak pelanggan seperti perusahaan telekomunikasi, itu menjadi ada kepastian hukum itu kan bagi pelaku usaha. Nah, ini bisa undang-undang ini nanti bisa menjadi pegangan yang lebih kuat dalam bagaimana kita memanfaatkan data, big data itu kan, sehingga kita punya pegangan juga melakukan governance, tata kelola data yang lebih baik. Nah, terlebih dengan semakin luasnya penggunaan teknologi artificial intelligence dan machine learning. Nah, karena big data yang kita sering sebut big data itu kan sebenarnya adalah teks, gambar, video, suara, dan macam-macam data yang berbagai macam ini pada dasarnya sebenarnya memang memicu tumbuhnya beragam teknik advanced analytics dan artificial intelligence dan ML, machine learning ini. Yang dulu mungkin belum terpikirkan sekarang jadi ada karena datanya sekarang jadi tersedia banyak. Dan teknologinya juga sekarang terdemokratisasi jadi bisa diakses oleh siapapun. Bisa dimanfaatkan oleh bisnis besar maupun kecil, tidak perlu perusahaan besar sekarang untuk bisa memanfaatkan AI dan machine learning ini kan. Siapapun bisa sekarang karena memang sudah sangat tersedia luas. Jadi ini juga memicu inovasi baru di bisnis-bisnis besar maupun kecil. Nah, menurut sebuah studi yang saya ambil ini ada fakta bahwa organisasi atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan AI dan machine learning itu akan mendapatkan peningkatan produktivitas hingga 7%. Dan bahkan bila investasi AI dan ML-nya itu digunakan untuk diinvestasikan pada hal-hal yang high risk dan difokuskan pada menghasilkan revenue yang langsung menyentuh pelanggan, itu potensi keberhasilan lebih tinggi lagi sampai 2 kali lipat. Nah, contoh yang umum adalah penggunaan AI dan machine learning untuk peningkatan
produk ya dan peningkatan layanan, misalnya product recommendations dan customer services yang lebih automated. Sekarang semuanya kan sudah digital ya. Nah, bagaimana dengan di industri telekomunikasi sendiri ya, seperti di perusahaan saya di Telkomsel. Penggunaan AI dan machine learning itu sudah cukup luas sebenarnya sebagai contoh use case yang umum yang bisa dirasakan langsung oleh pelanggan itu adalah personalized services ya, apa itu namanya layanan yang terpersonalisasi ya yang disesuaikan dengan masing-masing individu. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya menggunakan layanan Telkomsel, kemudian ada aplikasi, kami punya aplikasi namanya My Telkomsel. Nah, di situ Bapak dan Ibu unduh dan pasang di device-nya Bapak dan Ibu, nanti akan muncul, akan dijumpai ya, macam-macam konten, produk-produk atau layanan yang misalnya paket-paket ya yang bisa dibeli yang cocok dengan Bapak dan Ibu. Ini untuk semua orang akan berbeda. Ini menggunakan machine learning ya, implementasinya namanya recommender system itu. Jadi tugasnya adalah untuk menampilkan konten-konten yang memang relevan dengan penggunanya. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya ya tidak lain untuk menstimulasi pelanggan untuk membeli produk itu ya, karena lebih relevan ya kemungkinan belinya kan jadi lebih tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya untuk meningkatkan penjualan. Ini menguntungkan bisnis perusahaan. Selain itu juga untuk meningkatkan experience-nya pelanggan ya, pengalaman pelanggan dalam menikmati layanan. Jadi membuat nanti semakin betah lah ya menggunakan layanannya Telkomsel. Itu yang paling umum. Nah, yang contoh-contoh penggunaan AI dan machine learning yang lain di telecommunication industry, mungkin di antara hadirin ada yang dari perusahaan telekomunikasi yang lain pasti cukup familiar lah ya dengan ini ya. Jadi penggunaannya misalnya untuk penggunaan internal perusahaan, misalnya untuk marketing analytics, analisis pemasaran, kemudian churn management, churn prevention, pencegahan churn, pencegahan pelanggan supaya berhenti berlangganan itu hal-hal yang sudah sangat umum. Dan kemudian juga pelayanan yang lebih automated dengan chatbot, kemudian juga machine learning untuk melakukan klasifikasi komplain, keluhan pelanggan secara otomatis, kalau dulu dengan manusia, sekarang dengan mesin. Dan self-service onboarding, misalnya kalau kita mulai beli layanan itu kan kita harus masukkan data pribadi, ya mungkin pakai KTP, itu sekarang sudah bisa dilakukan secara digital, dan itu dilakukan dengan mesin. Juga untuk kepentingan jaringan juga, jaringannya perusahaan telekomunikasi untuk melakukan planning, melakukan outage warning, misalnya kalau ada masalah itu bisa diketahui lebih dini itu dengan mesin learning. Juga dengan fraud detection juga untuk mendeteksi apakah ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, itu bisa dilakukan dengan mesin. Ini adalah use case umum yang ada di industri telekomunikasi dalam skala yang beragam, ini pasti sudah banyak dipakai. Nah, sekarang kita bicara tentang AI dan machine learning tadi ya. Nah, kalau kebanyakan orang ketika bicara AI machine learning itu orang akan berpikir bahwa pekerjaannya di dalam AI dan machine learning itu lebih besar di membuat algoritmanya, codingnya, ya. Membuat algoritma yang canggih, coding yang canggih. Itu yang dianggap orang begitu. Tapi kenyataannya sebenarnya tidak demikian, Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya yang paling banyak memberikan kontribusi apakah implementasi AI dan ML itu akan berhasil itu adalah datanya. Jadi data untuk training si model AI dan ML-nya itu. Nah, disitulah kunci keberhasilannya. Di samping juga eksperimen ya, yaitu data training data itu adalah kunci keberhasilannya. Jadi apapun algoritma yang dipakai, kalau datanya buruk ya akan menghasilkan implementasi AI machine learning yang buruk gitu. Yang akan risikonya juga buruk juga. Tidak hanya risiko bisnis tapi juga risiko hukum, risiko sosial. Nanti kita lihat di halaman berikutnya ya. Nah, ini faktanya ini ya bahwa seperti manusia ya, mesin itu sebenarnya juga rentan terhadap prejudice seperti manusia. Maksudnya apa ini? Jadi kalau mesin dengan artificial intelligence, dengan machine learning itu kan dibuat bisa membuat keputusan sendiri, automated decision, dan behaviornya si automated decision ini akan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu tadi ya algoritmnya dan data yang dijadikan data training. Kalau manusia ya analoginya adalah algoritma itu seperti otaknya manusia yang didapat ketika lahir lah. Sementara data itu adalah
pengalaman yang dialami oleh seorang manusia sejak ya sepanjang dia hidup ya dari kecil sampai dewasa itu ya, yang ditangkap oleh panca inderanya. Nah, bila keduanya digabung itu akan membentuk pribadinya si manusia tadi kan, behaviornya akan terbentuk. Ini tercermin juga di mesin juga kan, ya, dengan AI dan machine learning karena memang AI dan machine learning itu membutuhkan data yang banyak ya, data historical yang jumlahnya besar kan. Dan data ini akhirnya bisa membawa sifat prejudisnya manusia tadi ya, ke dalam mesin ya. Jadi yaitu unfairness dan biases itu. Jadi ketidakadilan dan biasnya manusia itu akan kebawa ke mesin juga ya, karena data juga akhirnya dibuat oleh aktivitas manusia juga kan. Nah, bisa juga karena data yang tidak lengkap yang kemudian membuat kita akhirnya mempergunakan data-data yang tidak tepat gitu ya, yang dari sumber yang tidak reliable dengan pendekatan-pendekatan. Yang ini nanti kalau hasilnya kalau kita tidak hati-hati ya dengan training datanya ya, penggunaan AI dan machine learning ini akan mengamplify ya, menguatkan sifat-sifat manusia tadi yang unfair dan penuh dengan biasnya itu dalam skala yang semakin besar kan jadi automated itu kan. Nah ini bisa membawa risiko-risiko yang tidak baik, terutama dari sisi hukum, dari sisi regulatori atau reputasinya si organisasi tadi, dan yang paling gawat adalah risiko sosial. Nah, ada nanti contohnya di halaman berikut. Nah ini salah satu contoh ya. Jadi masalah dari AI dan machine learning adalah overfitting ya. Ini di mana penggunaan AI dan machine learning untuk automated decision itu dapat membawa masalah serius. Mungkin bagi hadirin yang belum familiar dengan istilah overfitting, ini adalah situasi di mana model itu bekerja dengan baik ketika menggunakan training data ya, ketika masih dalam lingkungan development. Namun ketika di-deploy di production itu performance-nya menjadi buruk, ya, decision-nya salah itu kan, hasilnya tidak sesuai harapan. Ini ada contoh yang cukup klasik ini di gambar ini ya. Ini di US, di Amerika ada sistem software itu, saya lupa namanya, itu digunakan oleh sistem peradilannya di sana lah itu, yang mengukur skor resiko kriminalnya seseorang itu. Nah ini disebut tidak fair di sana. Ini cukup kontroversial di sana karena dianggap tidak fair bagi kaum minoritas. Dalam contoh gambar ini itu orang yang kiri itu ya, itu dia seorang penjahat yang diadili oleh software ini. Dia diberi risk score yang rendah, yang hanya 3 di situ. Sementara yang kanan, karena dia berkulit hitam, yang tadi berkulit putih ya, ini berkulit hitam, risikonya dianggap high 10 itu kan. Karena mungkin karena datanya memang tidak lengkap itu tadi. Nah ini padahal kalau dilihat sejarah kejahatannya, sejarah kriminalnya, yang kulit putih tadi yang sebelah kiri itu lebih berat karena dia adalah seorang seorang pengedar obat bius itu. Yang kanan itu kejahatannya lebih kecil lah itu, tapi salah kan akhirnya softwarenya salah memberikan skor. Ini bisa terjadi bila mana training datasetnya tadi itu tidak dalam membuat modelnya tadi berisikan sampel yang tidak imbang gitu ya. Jadi terlalu sedikit untuk grup tertentu atau sebaliknya terlalu banyak untuk grup yang lain. Contohnya untuk kaum minoritas itu atau gender tertentu lah ya, misalnya wanita itu, atau grup dengan orang-orang dengan tingkat sosial ekonomi yang tertentu itu jumlahnya sedikit, sehingga akhirnya mereka dirugikan karena datanya tidak lengkap. Nah ini berpotensi itu membuat algoritma artificial intelligence dan machine learning yang membuat automated decision jadi tidak fair. Orang-orang masuk, misalnya orang yang dianggap sosial ekonomi statusnya rendah itu akan sulit mendapat kredit, dan itu akan terus begitu terus. Jadi akhirnya kelompok minoritas menjadi dirugikan. Nah, juga ada praktek umum yaitu menggunakan proxy, itu pendekatan. Jadi bukan dengan data yang akurat. Misalnya menggunakan, ini contoh ini, menggunakan alamat rumah tempat tinggal untuk memperkirakan daya beli. Misalnya kalau di Jakarta rumahnya tinggal di mana ya, di Pondok Indah itu dianggap berdaya beli tinggi. Mungkin juga benar, tapi tidak selalu begitu kan. Dan sebaliknya, misalnya tinggal di daerah tertentu terus dianggap sosial ekonomi statusnya rendah. Mungkin benar, tapi tidak selalu begitu. Nah ini cara-cara seperti ini adalah cara beresiko tinggi. Dan akibatnya bisa macam-macam ya. Tadi ya misalnya
salah klasifikasi tadi itu, kemudian skornya salah itu kan, kemudian keputusan bisnis jadi salah, pemberian konten yang personalized tadi jadi tidak tepat, kemudian salah sasaran marketing, dan yang paling menarik ini yang salah kategorisasi image atau video. Ini ada satu contoh kasus yang sudah cukup lama sebenarnya, beberapa tahun yang lalu. Jadi ada kasus di mana seorang yang kebetulan berkulit hitam itu salah dikategorikan oleh mesin learning-nya Google ya, sebagai gorila itu kan. Mungkin ada kemiripan, tapi kan jelas salah itu kan. Ini pasti tidak sengaja, namun jelas sangat merusak reputasinya Google itu kan. Ini bisa jadi ini karena masalah algoritmanya kurang canggih, tapi bisa juga mungkin karena training data setnya tidak cukup lengkap atau tidak cukup akurat. Nah, praktek-praktek berbahaya seperti ini ya memerlukan governance yang tata kelola yang kuat, terutama dalam penggunaan training datasetnya tadi untuk digunakan dalam pembuatan model-model machine learning atau artificial intelligence. Nah, saya masuk ke data governance itu sendiri ya. Jadi kalau kita bicara data governance, tata kelola data pada dasarnya itu adalah seperangkat policy dan proses gitu ya, yang sebenarnya setiap bisnis itu harus memiliki ini ya, data governance, terutama yang memiliki data besar. Saya bicara bisnis ya karena saya dari sektor swasta. Mungkin untuk public sektor ya, sektor publik pemerintahan tentu juga permasalahannya sama, memerlukan data governance juga, karena permasalahannya juga ya, kurang lebih mirip. Nah, data governance itu sendiri sebenarnya tujuannya ada dua, Pak dan Ibu ya. Yang sifatnya pertama ada yang sifatnya defensif, yaitu yang lebih ke perlindungan ya, melindungi, meminimalkan resiko, itu defensif kan. Yaitu misalnya memproteksi privasi pelanggan, ya. Kemudian menjaga aset data supaya tidak digunakan yang merugikan bisnis gitu kan. Dan kemudian juga memastikan compliance atau kepatuhan terhadap regulasi untuk menghindari sanksi terutama setelah kita memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Kemudian tujuan yang kedua yang sifatnya lebih ofensif ya, menyerang, itu adalah yaitu memastikan agar aset data di perusahaan itu bisa dipakai untuk bisnis secara maksimal. Jadi karyawan perusahaan itu dibuat mampu untuk bisa memanfaatkan data, bisa mencari data, bisa memahami data, dan kemudian bisa memanfaatkan data untuk kepentingan pekerjaannya. Ini penting karena data tidak berguna juga kalau orang tidak tahu cara memanfaatkannya kan. Ini salah satu tujuan dari data governance. Kemudian juga gunanya juga untuk memungkinkan sharing data. Ya. Sekarang kan zaman digital, kita harus mau tidak mau harus bekerja sama dengan entity lain di luar yang memerlukan sharing data. Tapi bagaimana caranya supaya sharing data itu tetap menjaga privasi, supaya tetap supaya tetap comply dengan regulasi. Nah, itu adalah salah satu scope dari data governance. Jadi data governance kalau digambarkan seperti sebuah balancing act gitu ya, memastikan keseimbangan antara berbagai aspek. Mungkin dari antara prosedur dengan inovasi harus dicari titik seimbangnya. Kemudian demokratisasi data dan pengendalian data harus dicari titik optimalnya di mana. Juga privasi pelanggan dan keuntungan perusahaan sudah pasti harus dicari titik imbangnya juga. Dan terkadang kita harus menyederhanakan prosedur-prosedur internal untuk foster innovation ya, memicu inovasi di dalam perusahaan. Itu kadang-kadang kita harus menyederhanakan prosedurnya. Atau kita juga harus mengurangi kontrol terhadap data supaya demokratisasi data, jadi data digunakan oleh seluruh karyawan secara maksimum itu bisa tercapai. Juga mungkin kita harus mengorbankan juga profit ya, keuntungan perusahaan demi menjaga privasi pelanggan. Saya lanjutkan. Nah, kalau kami di Telkomsel, kami memiliki kerangka kerja ya, framework ya, yang kami sebut dengan Telkomsel Data Governance Framework. Ini terdiri dari 7 management area, yaitu metadata management, reference data management, kemudian data operations management, data quality management, privacy protection management, dan kemudian data security management, dan yang terakhir adalah data sharing management. Mungkin saya tidak bahas semua karena keterbatasan waktu, jadi saya akan fokus di 2 area saja, yaitu privacy protection dan metadata management. Ya.
Eh, yang pertama adalah metadata management. Ini metadata tentu hadirin sudah tahu itu adalah data tentang data ya, bukan isi datanya, tapi data tentang data. Di sini objektif dari metadata management adalah sebenarnya digambar seperti ini ya, menghubungkan antara sumber data dengan user pengguna data ini. Ya, jadi antara supply dan demand ini dihubungkan, jadi antar dua kutub ini supaya bisa ketemu. Karena sering terjadi ya itu ya user atau pengguna data itu tidak tahu datanya misalnya ada di mana gitu kan. Dia butuh informasi namun tidak tahu caranya harus mencari di mana. Nah, kalaupun sudah tahu, sudah menemukannya, dia tidak tahu caranya menggunakan data itu. Tidak tahu isinya, artinya apa. Nah, begitu juga kalau sumber datanya sudah disimpan lama, tapi ternyata tidak ada satu user pun yang menggunakan data itu. Ya, akhirnya menjadi sia-sia ya, memboroskan biaya saja untuk pemrosesan dan penyimpanan. Jadi metadata itu menghubungkan kedua kutub ini. Kalau di kami di Telkomsel itu kami memiliki 4 komponen ya, yang pertama adalah business glossary, yaitu adalah semacam katalog yang menyimpan terminologi bisnis yang high level ya, non technical mengenai setiap terminologi bisnis berserta definisinya dan atribut penting lainnya. Ini berguna untuk user terutama secara high level. Kemudian ada data dictionary, ini adalah atau data katalog ya, ini lebih technical, yaitu berisi aset data yang sifatnya fisik ya, artinya disimpan di sistem elektronik yang di situ disimpan dikatalogkan adalah strukturnya, misalnya tabel ya, struktur tabelnya, lokasi fisiknya dan sebagainya. Itu ada di data dictionary. Kemudian juga ada report catalog, ini adalah semacam ya seperti business glossary juga, namun lebih fokus pada reports ya, laporan elektronik tentunya, yang gunanya adalah agar user bisa tahu report. Ada bocor, maaf. Ada report apa saja yang tersedia di perusahaan, dan memastikan supaya unit-unit bisnis di dalam perusahaan tidak membuat report sendiri-sendiri yang akhirnya berpotensi mengeluarkan informasi yang tidak konsisten. Kemudian yang baru adalah feature store. Ini adalah semacam disebut central hub-nya ya, central hub dari AI dan machine learning yang dipergunakan untuk berbagai proyek-proyek data science atau machine learning ya. Gunanya untuk memastikan supaya tidak ada duplikasi dataset training dataset tadi. Ini mulai dari life cycle-nya seluruh pembuatan model tadi, dari training sampai production itu dilakukan di feature store. Nah, yang menarik juga yang bisa dilakukan di sini adalah checking terhadap training datasetnya ya. Jadi untuk menghilangkan yang tadi itu unfairness dan biases tadi itu bisa dideteksi di sini kan. Kita memastikan apakah sampel data itu sudah balance, apakah sudah diverse isinya, menghindari pola-pola data yang tersembunyi yang berpotensi membuat bias tadi, dan juga kita juga melihat apakah ada yang illegal gitu ya, data yang tidak legitimate itu kita lihat di sini. Itu part of metadata management, Bapak dan Ibu. Yang kemudian yang kedua adalah privacy management tadi ya, privacy protection tepatnya, protection management. Ini adalah satu area yang paling menarik saat ini ya, karena ini penting untuk memastikan privacy pelanggan selalu dijaga dan sekaligus menjaga compliance terhadap peraturan ya, supaya kita tidak didenda. Ini penting karena dendanya sekarang luar biasa ya, karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu tidak saja ada hukuman administratif, tapi juga ada hukuman pidananya juga, sanksi hukumnya juga, dan dendanya juga tidak main-main, ada puluhan miliar rupiah ini. Nah, salah satu prinsip yang dipegang itu adalah yang disebut dengan data minimization dan purpose limitation. Ini adalah 2 dari 7 prinsip perlindungan privasi yang sebenarnya ada di GDPR ya. Ini sangat ditekankan. Padanannya ada juga di Undang-Undang PDB tadi. Yaitu artinya pengumpulan data pribadi haruslah diminimalkan sebatas yang perlu saja. Untuk keperluan yang memang disetujui oleh pelanggan sebagai subjek data. Demikian juga data yang sudah dikumpulkan, data pribadi yang sudah dikumpulkan itu harus sesuai dengan tujuannya, purpose-nya juga. Bukan untuk hal yang lain. Ini penting sekali ya, karena kita sering menggunakan data untuk hal yang tidak disetujui pelanggan, dan dengan di dalam undang-undang nanti ini bisa mendapatkan sanksi. Nah, juga kita sering ada praktek yaitu itu kan, data pribadi itu harus transfer ke misalnya dari device ke perangkat itu ya, mobile itu ke suatu lokasi
tertentu, misalnya di cloud. Nah, ini ada risiko privacy kan, ini harus diminimalkan. Ini salah satu scope dari privacy management juga. Nah, untuk gampangnya begini lah, privacy management itu ada rules yang untuk diingat saja ya. Ada 5 di sini rules-nya. Yang pertama mungkin Bapak dan Ibu bisa ingat. Rule number 1 itu adalah never sell your customer sensitive personal data. Jangan pernah menjual data sensitifnya pelanggan, ya, data pribadi sensitif pelanggan itu ke siapapun. Gitu ya. Telkomsel tidak pernah melakukannya, itu Bapak dan Ibu, Bapak pastikan itu. Data pribadinya Bapak dan Ibu bila menggunakan layanan Telkomsel, dijamin tidak akan dijual. Itu rule number 1. Ya. Rule number 2-nya adalah selalu menanyakan konsen, apa itu izin dari subjek data sebelum mengumpulkan datanya mereka, sebelum memproses itu harus minta izin dulu. Itu rule number 2. Kemudian rule number 3-nya adalah yang tadi yang data minimization, yaitu do not collect data yang tidak diperlukan untuk achieve suatu purpose. Ya, misalnya ini, kalau kita punya layanan dalam contoh ini video streaming ya, itu kan mungkin perlu tahu umurnya. Tapi ya itu jangan tanya tanggal lahirnya, tapi cukup tanya umurnya saja. Itu jadi data yang di-collect itu diminimize gitu kan. Itu penting. Nah, kemudian rule number 4, yang nomor 4 adalah do not process personal data untuk different purpose. Tadi purpose limitation tadi. Misalnya kita sudah punya list pelanggan kita, nah, yang kemudian list ini jangan digunakan untuk kegiatan pemasaran, misalnya perusahaan yang lain itu kan, atau untuk kegiatan lain-lain yang customer tidak tahu, yang tidak pernah memberi izin. Itu rule number 4-nya. Jangan pernah menggunakan data untuk purpose yang tidak disetujui. Dan yang nomor 5 adalah rule nomor 5 adalah melakukan embed layers, maksudnya ini menerapkan lapisan-lapisan privacy protection di dalam organisasi kita. Nah, ya, ini di halaman berikutnya saya jelaskan. Ini adalah cara ya bagaimana kita harus mengamankan privasi pelanggan. Upaya ini kita gambarkan dalam ini 4 lapis ini, layer, 4 lapis proteksi. Lapis pertama ini Bapak dan Ibu yang paling penting, culture di organisasi kita ini penting, artinya budaya yang harus ditanamkan di dalam perusahaan atau organisasi kita. Ini pada dasarnya adalah budaya untuk menghargai, merespek, menghargai privasi pelanggan. Ini harus menjadi work ethics-nya perusahaan atau organisasi kita. Ini harus embed di operation bisnisnya perusahaan. Nah, kalau di perusahaan kami itu ada budaya perusahaan kami, salah satunya adalah customer centricity. Jadi itu mengutamakan kepentingan dan kebutuhan pelanggan. Nah, itu budaya kami, dan menghormati dan melindungi privasi pelanggan itu wujud nyata dari perilakunya kita untuk customer centricity tadi. Nah, jadi culture atau budaya ini penting untuk dibangun lebih dahulu. Sebab kalau tidak, ya yang dibahas di layer-layer berikutnya ini menjadi tidak ada gunanya. Ya, proteksi, teknologi, proses, strategi jadi sia-sia. Kalau kita sendiri ya sebagai manusia yang bekerja di organisasi itu tidak menghormati hak privasinya pelanggan. Itu lapis pertama. Lapis keduanya adalah proses strategi. Ini di sini adalah policy dan governance ini yang menjadi kuncinya. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian layer berikutnya adalah data strategy, ini yaitu teknik untuk mempreserve atau menjaga privacy dengan tetap memaksimalkan value datanya itu sendiri untuk keperluan bisnis. Ya. Misalnya di artikel 32 pasal 32-nya GDPR itu disebut mengenai pengamanan dengan enkripsi, dengan anonimasi dan sebagainya, itu disebut, dan itu memang diamanatkan secara hukum. Kemudian lapisan yang terakhir itu adalah access protection-nya itu sendiri. Ini lebih terkait dengan teknologi dan security fisiknya ya, terhadap data pribadinya itu sendiri. Bagaimana mencegah unauthorized access, kemudian bagaimana menerapkan role-based authorization dan sebagainya. Ini adalah 4 lapis yang perlu kita siapkan untuk menjaga privasi pelanggan. Yang perlu diingat, nah ini nih Bapak dan Ibu, yang sebenarnya ya, menurut penelitian, employees atau manusia ya, di organisasi itu adalah titik lemahnya sebenarnya, titik lemah terbesar, risiko terbesar dari privacy breach, dari risiko data penyalahgunaan atau pelanggaran privacy itu justru ada di employees. Jadi manusia adalah titik terlemahnya. Itu sebabnya tadi ya, culture itu nomor 1. Jadi pengamanan privasi harus dimulai dari manusianya.
Nah, tadi saya menyebut mengenai dua strategi, yaitu data apa itu tadi, data strategi dan proses strategi. Yang pertama adalah data strateginya itu sendiri ya, bagaimana kita di sini dibagi dalam empat lah ya, empat tindakan yang harus dilakukan. Di sini yang pertama adalah separate. Maksudnya apa? Separate itu data dipisahkan. Jadi data pribadi itu harus dipisahkan, jangan dijadikan satu dengan data yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah data yang bukan data pribadi itu bisa dikorelasikan dengan data pribadi. Ini caranya ya misalnya dengan diisolasi tadi atau malah disebarkan di tempat-tempat yang macam-macam atau jadi tidak terlihat lagi. Jadi itu adalah strategi pertama, di-separate dulu. Jadi kita tentukan mana data pribadi, kemudian di-separate. Strategi keduanya adalah meminimalkan. Tadi ada prinsip data minimization tadi kan, jadi kumpulkan data yang memang benarnya perlu, data pribadi yang tidak perlu ya jangan dikumpulkan. Atau kalau perlu, kalau memang sudah dikumpulkan ya dihilangkan elemen-elemen yang tidak perlu. Misalnya tadi itu ya, kalau hanya perlu umur ya cukup tahun lahirnya saja, tanggal lahir tidak perlu. Misalnya kalau dalam proses bisnis kita misalnya mengumpulkan data pribadi, misalnya mengumpulkan KTP gitu ya, foto KTP mungkin perlu untuk verifikasi pertama saja. Tapi setelah itu kan tidak perlu. Nah, setelah itu hancurkan saja data tersebut karena tidak ada gunanya kita menyimpan data pribadi pelanggan yang sudah prosesnya sudah selesai tadi. Nah, jadi itu minimize, itu salah satu strateginya. Kemudian strategi yang ketiga adalah hide, sembunyikan. Artinya data pribadi disembunyikan supaya tidak nampak. Ya, metodenya bisa dengan enkripsi tadi ya, dengan masking, ya, jadi diganti dengan suatu kode-kode tertentu, dibuat samar, ditokenisasi lah ya, kemudian dicampur dengan data yang lain, itu hide. Ini sama dengan yang keempat, yaitu make abstract, jadi dibuat datanya itu menjadi berbentuk agregat gitu ya, dikelompokkan dan ada dibuat summary-nya saja sehingga yang data pribadi aslinya menjadi tidak ada lagi. Itu data strategi ya. Kemudian proses strateginya ini ada 4 juga. Dan diawali dengan pertama ada enforcement ya. Di sini perlu dibuat komitmen untuk membuat pemrosesan data itu harus dibuat dengan cara yang privacy friendly ya. Artinya mengutamakan privasinya pelanggan. Ini harus diterapkan di seluruh organisasi. Ini harus dibuat policy-nya tentunya ya, dibuat peraturan dalam organisasi yang memang mengharuskan hal ini. Langkah-langkah pencegahan. Kalau di GDPR itu ada istilah namanya privacy by design. Itu adalah bagaimana privasi pelanggan itu memang sudah didesain dari awal. Kita misalnya membuat sebuah produk atau layanan itu dari awal sudah dipikirkan sampai akhir itu sudah dipikirkan. Nah, kemudian strategi berikutnya adalah record. Artinya apa? Kita rekam semua aktivitas yang terkait pemrosesan data pribadi di organisasi kita. Ini bisa diwujudkan dalam bentuk log, ya, audit log, atau laporan berkala, dan sebagainya. Kemudian strategi yang nomor 3 adalah menginform, yaitu memberitahu data subjek, ya pemilik data, pelanggan, itu diberitahu, ini wajib, ini harus diberitahu dan diminta konsennya, diminta izinnya sebelum kita melakukan pemrosesan. Ya. Jadi hak-haknya pelanggan itu sebagai pemilik data, subjek data harus dipenuhi, yaitu inform nomor 1. Nah, ini terkait dengan nomor 4 juga, itu give control, artinya apa? Memberikan kendali kepada subjek data, kepada pelanggan, supaya mereka bisa mengatur sendiri data pribadi apa yang diserahkan dan data pribadi apa yang boleh diberikan izin untuk diproses dan sebagainya. Ini adalah proses strategi yang perlu diterapkan dalam kita dalam melakukan tata kelola data, khususnya kalau sekarang kita zamannya sudah mulai membuat artificial intelligence dan machine learning, ini semua harus dilakukan. Dan dari sisi teknologi misalnya, kita mengenal ada sekarang disebut dengan privacy enhancing technology, ya, mulai banyak penerapannya nih. Saya sendiri bukan ahlinya, mohon maaf saya bukan ahlinya, tapi saya coba summary beberapa. Di sini ada yang namanya federated learning (FL). Ini sebenarnya mengatasi atau mengurangi resiko, ya, karena secara tradisional itu machine learning teknik itu pasti butuh training datasetnya untuk dikumpulkan dulu kan di suatu tempat, baru kita bisa melakukan training di situ. Nah, dengan FL ini, federated learning ini, itu trainingnya bisa dilakukan on device, jadi di perangkat-perangkatnya pelanggan itu sendiri, tanpa perlu disimpan di suatu data, suatu lokasi yang tersentralisasi. Ini
ini bisa dilakukan ya dengan ada sekarang sudah ada library-nya untuk yang apa itu untuk deep learning TensorFlow itu ada TensorFlow Lite itu bisa dilakukan di on device. Jadi tidak perlu trainingnya itu dilakukan di server. Walaupun akhirnya nanti ya juga model-model yang ada di device saja tetap harus kolaboratifly dikumpulkan di suatu tempat yang nanti ya akan memperkaya model secara keseluruhan akhirnya disebar lagi itu. Ini contohnya ke voice recognition itu ya, image classification, kemudian mungkin juga spam detection, bahkan product recommendation nanti bisa dilakukan di device. Jadi data pribadi tidak perlu dikirim ke suatu lokasi terpusat. Juga ini ada teknologi berikutnya yaitu differential privacy atau DP. Ini saya bukan ahlinya, namun ini adalah suatu cara untuk menganonimkan ya seseorang dengan secara matematis dengan algoritma matematis. Jadi diberikan suatu statistical noise itu yang menjadi datanya itu menjadi different. Sebagai contoh ini saya ambil ini gambarnya adalah gambar seseorang ya, pixel-pixel itu kan menggambarkan orang. Yang di kiri itu orang yang masih ada data pribadinya. Kemudian di kanan itu sudah ditambahkan dengan statistical noise tadi, yang bagaimana caranya supaya akhirnya data pribadinya tidak bisa dikenali lagi, namun dia sebagai manusia itu polanya masih kelihatan, itu masih kelihatan kan. Jadi adalah biru itu adalah dia seorang manusia. Jadi patternnya masih bisa didapatkan, sehingga data yang sudah dianonimkan ini tadi bisa di safely shared, bisa dibawa ke sana kemari untuk proses pembuatan model. Ini salah satu cara untuk melakukan menjaga privasi dengan teknologi. Ada banyak teknologi yang lain, namun mungkin masih dalam riset ya, dan mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa bicara lebih lanjut. Tapi saya rasa itu sudah slide saya yang terakhir, jadi mungkin saya kembalikan lagi ke MC. Berikut ini email saya, kalau ingin kontak silakan. Nah, LinkedIn saya ada di situ. Kalau ingin diskusi dengan saya, mari ambil ngopi-ngopi. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dios untuk presentasinya. Izin ya Pak, kita tanya jawab sebentar ya Pak ya. Baik ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Aman Subanjar. Mungkin kita persilakan Pak Aman Subanjar untuk bertanya secara langsung ya. Jadi silakan on cam dan bisa bertanya langsung ke Pak Dios. Selamat siang Pak Dios. Ya. Siang. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya. Saya mau menanyakan langsung saja Pak Dios, kalau di Telkomsel itu kan tadi sudah dijelaskan tentang data management ya. Nah, itu best practice-nya itu based on intuisi bisnis, atau kita tahu ya ada banyak framework data management yang lagi kayak seiring dengan perkembangan waktu juga lagi naik dan seperti Damablo, KPM, Jurang Laring seperti itu. Nah, itu pertama kali ada macam data management, udah pasti ya data management di Telkomsel udah semenjak lahir udah pasti dipikirin seperti itu. Cuma pertama kali muncul itu apakah based on intuisi bisnis dan kultur perusahaan itu sendiri seiring berjalan waktu diperbaiki improvement terus menerus, atau memang kita harus selalu melihat itu dulu best practice-nya. Misalnya lihat dulu deh Damabuk seperti apa, IDEM seperti apa, kemudian diimplementasi di Telkomsel sendiri. Begitu Pak Dios, dan terima kasih. Baik, Pak Aman, saya langsung jawab ya. Kami di Telkomsel tadi membangun atau mewujudkan data governance framework itu juga kami ambil dari adopsi dari Dama sebenarnya, dari DMBOK itu ya. Kalau dilihat tadi warnanya juga mirip gitu. Jadi itu kami ambil dari sana, metadata management, reference data management, kemudian data quality management, dan seterusnya. Itu hal-hal yang memang standar industri yang memang harus dilakukan. Namun kita tambahkan hal-hal yang sifatnya lebih ke kulturnya kami tadi, misalnya data privacy protection tadi memang tidak ada di DMBOK, mungkin ada dalam bentuk yang lain. Namun kamu lebih memang lebih buat itu menjadi lebih spesifik, lebih sesuai dengan kondisi perusahaan kami yang terutama memang punya
pelanggan jumlah sangat banyak gitu. Jadi privacy menjadi satu yang penting. Jadi menurut saya jawaban saya adalah begini Pak, kita kalau Bapak misalnya mau membangun atau memulai suatu framework data governance, tidak apa, mau ambil dari industri best standard saja, apa yang mungkin sekarang DAMA, ada banyak yang lain kan ya, itu bisa diambil dan kemudian diambil yang memang pasti ya, misalnya tadi metadata itu sudah pasti dan kemudian disesuaikan dengan apa yang ada di kulturnya perusahaan yang Bapak. Mungkin gitu Pak. Semoga menjawab. Iya, baik, terima kasih. Oke, mungkin ada waktu lagi panitia untuk pertanyaan berikutnya. Oke, nah Pak Arifin, silakan Pak Arifin. Selamat siang Pak Dios. Siang Pak Arifin. Ketemu lagi. Sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau nanya Pak Dios, seberapa besar peran data engineering untuk suksesnya proyek machine learning ataupun AI? Oh, Itu itu aja. Pak ya. Oh, itu Ya. aja. Oke, mungkin yang bisa menjawab sebenarnya bukan di role-nya saya. Saya sekarang di data governance. Itu mungkin bisa menjawab teman-teman memang data engineering. Tapi karena saya dulu background-nya memang dari IT juga, saya mungkin bisa membantu menjawab, yaitu data engineering itu justru yang nomor satu sebenarnya. Ya kan? Data science itu kan memanfaatkan apa yang dibuat oleh data engineering tadi kan. Jadi data science tidak akan berhasil kalau data engineering-nya tidak berhasil membuat data yang bisa digunakan dengan baik oleh data science. Jadi kalau saya boleh bilang seberapa penting, sangat penting Pak Arifin. Itu bahkan mungkin di atas 50% keberhasilan itu ditentukan oleh data engineering timnya itu tadi kan ya. Kalau dari sananya sudah nggak baik ya data science-nya secanggih apapun mau hire PhD berapa banyak juga nggak akan berhasil gitu Pak. Mungkin jawaban simpelnya begitu Pak. Baik, oke, baik. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dan terima kasih jawaban dari Pak Dios. Ya, saya semakin bersemangat untuk mendalami data engineer Pak. Terima kasih Pak Dios. Baik. Oke, satu lagi ya Pak Dios ya. Silakan Pak. Silakan. Ada pertanyaan berikutnya? Iya ada Pak. Silakan Pak. Menyala seperti mic-nya. Saya Pak Arum. Oh ya. Bisa bertanya? Ya silakan Pak. Silakan. Kepada Pak Dias terkait data governance ya, juga dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Apakah perlu mungkin suatu saat untuk sertifikasi quality dari data governance ya? Kalau yang lain misalnya governance tata kelola kan sudah banyak lembaga standarnya ya. Nah, kira-kira gimana ke depan ini perkembangan di Indonesia? Mohon mungkin pencerahannya. Terima kasih. Baik, saya coba jawab Pak ya. Saya mungkin tidak punya jawaban yang tepat, namun karena sebenarnya Undang-Undang PDP Perlindungan Data Pribadi itu kan kita belum bisa lihat sebenarnya yang diresmikan yang mana ya. Kalau dilihat di situsnya itu masih belum muncul sebetulnya. Tapi kalau dari draft yang terakhir itu kita bisa lihat bahwa ada nanti perlu sertifikasi untuk role atau peranan yang wajib ada di setiap pengendali data ya. Data control itu harus punya role yang namanya pejabat perlindungan data pribadi gitu kan ya. Kalau di GDPR namanya data protection officer itu wajib ada. Nah, dan pasti Wajib itu ada, ya. wajib ada, dan itu mungkin di undang-undang itu belum terlalu detail ya, nanti akan dituangkan dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri mungkin ya, gimana sertifikasi itu harus dilakukan. Namun sudah pasti kalau di GDPR ya, di EU itu ada sertifikasi. Orang nggak bisa begitu saja bilang saya seorang data protection officer tapi kalau dia training aja nggak pernah atau tidak mengikuti sertifikasinya. Pasti ada nanti di Indonesia pasti akan ada lembaga sertifikasinya yang ditunjuk oleh pemerintah saya kira ya, itu pasti ada Mas Pak. Oh, pasti ada. Kemungkinan dengan SNI gimana? Lembaga SNI tersebut? Saya belum, saya kurang informasinya, saya belum sejauh itu Pak. Mungkin tahu, juga ya. Pak ya, mungkin akan ke sana. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, mungkin sampai sini Pak Dios ya. Terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih banyak untuk paparannya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi Pak. Terima kasih.
semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.